قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, inilah yang kita akan kisahkan malam ini. Kisah Abul Bashar, bapa dari seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mengacu kepada surah Al-Baqarah. Baru kita bentangkan dan kita kuatkan dengan surat-surat yang lainnya dan juga hadis-hadis Nabi SAW ataupun perkataan para ulama dan kisah-kisah Israiliyat, supaya nyambung kisahnya, enak didengarnya dan bisa kita petik pelajarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 30 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu." Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan merusak bumi, menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan kamu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Bertolak dari surah Al-Baqarah ayat 30 ini. Inilah permulaan kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quran itu 25 kali. Di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Adam alaihi salatu wassalam belum lagi diciptakan, bumi yang kita pijak ini sudah ada penghuninya. Siapa penghuninya? Dari kalangan jin. Jinlah yang pertama kali menghuni bumi. Tetapi tabiat jin itu berbeda dengan manusia. Karena jin itu lebih banyak yang jahat dibandingkan yang baik. Berbeda dengan manusia, lebih banyak yang baik dibandingkan yang jahat. Sehingga tabiat jin itu suka merusak, suka menumpahkan darah, suka berperang, rebutan kekuasaan dan begitu seterusnya. Karena kehidupan jin itu kurang lebih dengan kehidupan manusia, tidak ada bedanya. Seperti itulah kehidupan manusia, seperti itulah kehidupan jin. Sehingga kemudian di tengah-tengah rusaknya bangsa jin ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mentertibkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih dari kalangan jin itu jin yang paling saleh. Quran tidak menyebut namanya, hadis juga tidak menyebut namanya, tetapi dalam kisah Israiliyat itu disebut namanya, namanya Ajazil. Itulah jin yang paling saleh, yang kemudian kesolehannya mengangkat derajat jin Azazil ini sehingga diangkat ke langit dan hidup di tengah-tengah para malaikat. Bahkan dia menguasai langit pertama, bahkan pernah tinggal di surga. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pasukan kepada Ajazil ini berupa para malaikat. Karena malaikat itu makhluk yang pertama kali diciptakan dari makhluk-makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal itu 3. 1 malaikat, 2 jin dan 3 manusia. Dan secara urutan penciptaan, pertama Allah ciptakan malaikat, kedua Allah ciptakan jin, dan yang terakhir Allah ciptakan manusia. Dan itu berdasarkan tartib hadis. Nabi SAW mengatakan, khuliqatil malaika min nur wa khuliqatil jan min marijim min nar wa khuliqa lakum mimma wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan jin dari ujung nyala api, dan Allah ciptakan Adam sebagaimana yang Allah sifatkan seperti itu kalian.
Artinya di sini Allah mentertibkan secara ciptaan malaikat dulu, kemudian jin, kemudian manusia. Kembali kepada kisah bahwa Allah kemudian memberikan pasukan kepada Ajazil berupa para malaikat. Akhirnya kemudian Ajazil ini memimpin para malaikat untuk menyerang bangsa jin yang jahat. Sebagian jin akhirnya mereka dipenjarakan, dilempar ke lautan, dilempar ke pulau-pulau yang tidak berpenghuni, sehingga jin itu ada di mana-mana. Karena keberhasilannya, Ajazil kemudian memberantas bangsa jin ini dan memisahkan jin yang baik dan jin yang jahat. Karena jin juga sama dengan manusia, ada yang soleh, ada yang tidak. Dan itu sesuai dengan perkataan jin dalam surah jin itu. Apa kata jin? Wa inna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin ada yang soleh, dan kami bangsa jin juga ada yang tidak seperti itu, maksudnya jahat. Kami ini bertingkat-tingkat. Dan ingat, tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus dari bangsa jin. Semua nabi dan rasul itu hanya diutus dari bangsa manusia saja. Makanya jin itu belajar kepada manusia. Tidak ada manusia belajar kepada bangsa jin. Sebaliknya jin belajar kepada kita, maksudnya belajar agama. Kalau jin belajar kepada manusia jadi soleh dia. Kalau manusia belajar sama jin jadi dukun dia. Karena jin itu jahat kan begitu. Lah akhirnya kemudian, setelah kemudian bangsa jin itu sudah mulai tertib kehidupannya, maka sebagai hadiah Ajazil kemudian ditempatkan oleh Allah Azza wa Jal di sorga. Dialah menjadi khazanatul jannah, penjaga sorga. Singkat cerita, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan makhluk yang akan bergenerasi. Artinya makhluk yang akan bergenerasi itu yang akan terus keberlangsungannya, yang disebut dengan khalifah. Khalifah itu artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang akan bergenerasi terus. Hilang generasi pertama, datang generasi kedua, hilang generasi kedua, datang generasi ketiga. Itulah yang disebut dengan manusia. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu para malaikat, dan Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Rabbmu berkata kepada para malaikat, aku akan menciptakan makhluk yang akan menghuni bumi dan dia menjadi khalifah. Khalifah di sini artinya apa? Makhluk yang bergenerasi, yang akan terus, tidak keberlangsungannya akan terus ada. Malaikat ini berpikir, jangan-jangan Allah akan menciptakan makhluk seperti menciptakan jin. Karena jin itu kan perusak, suka menumpahkan darah, suka berperang. Jadi malaikat berpikir jangan-jangan makhluk yang akan diciptakan itu seperti mereka. Makanya kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah? Lah, Adam aja belum diciptakan, kenapa malaikat bicara seperti itu? Kan Adam belum diciptakan. Kenapa kemudian malaikat mengatakan seperti itu? Kata para ulama, ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, para malaikat mengkiaskan makhluk yang namanya Adam yang akan diciptakan beserta anak turunannya itu, dikiaskan kepada bangsa jin yang sebelumnya Allah telah ciptakan. Lihat, bangsa jin itu suka menumpahkan darah dan merusak bumi. Makanya malaikat mengkiaskan, jangan-jangan Adam seperti itu. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, malaikat diperlihatkan bagaimana nanti Adam dan turunannya itu akan merusak. Karena apa yang dikatakan malaikat ada benarnya juga. Karena ketika Adam alaihissalam diberikan keturunan, anak-anaknya saling bunuh-membunuh. Qabil membunuh Habil, dan itu pembunuhan pertama. Tapi ada penafsiran yang ketiga, dan ini penafsiran yang wallahu a'lam mungkin agak mendekati kebenaran, bahwa malaikat itu hendak menawarkan diri, seolah-olah malaikat ingin mengatakan, ya Rabb, tidak perlulah kau ciptakan makhluk itu. Nanti dikhawatirkan makhluk yang kau ciptakan itu akan menumpahkan darah dan merusak bumi. Biar kami sajalah yang turun ke bumi.
biar kami yang turun ke bumi, biar bumi dan langit bergema tasbih. Tidak usah kau ciptakan makhluk itu. Kalau kau menghendaki bahwa makhluk itu diciptakan untuk bertasbih memujimu, kami saja turunkan ke bumi. Biar kami yang bertasbih, biar kami yang mensucikan dirimu, sehingga bumi aman, tidak ada maksiat, tidak ada yang menumpahkan darah, tidak ada yang merusak. Biar kami saja, langit bumi kami ibadah, katanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei para malaikat, aku lebih tahu ciptaanku dibandingkan dirimu. Karena terbukti setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, lahir dari anak turunan Adam itu orang-orang mulia. Lahir para nabi, lahir para rasul, lahir orang-orang baik, orang-orang soleh, para syuhada. Dan sebagian mereka jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat. Para nabi lebih mulia dibandingkan para malaikat. Artinya ini kalimat aku lebih tahu, kalian tidak tahu. Karena setelah Adam diciptakan, sekali lagi turunannya banyak orang-orang baik, banyak para nabi dan rasul yang menandingi kesolehan para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah dialog seperti ini, maka mulailah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mulai menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana caranya? Disebutkan di dalam sebuah riwayat. Riwayat ini dijelaskan oleh ahli tafsir, salah satunya Imam Asy-Syinkiti rahimahullah dan yang lainnya, mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak memulai penciptaan itu, Allah utus malaikat Jibril. Kemana? Ke bumi. Untuk apa? Untuk mengambil tanah di bumi. Itulah bahan baku daripada Adam alaihi salam. Makanya Adam disebut Adam, diambil dari adimul ardi. Tanah yang ada di permukaan bumi itu disebut adim. Makanya adim menjadi Adam, karena tercipta dari tanah. Lah Jibril ketika hendak mengambil tanah itu, tiba-tiba bumi menolaknya. Kemudian bumi mengatakan di hadapan Jibril alaihi salatu wassalam, faqalatil ardu a'udzu billahi mink an tanqusa minni. Aku berlindung kepada Allah wahai Jibril, kalau engkau hendak mengurangi tanah yang ada di bumi ini, aku tidak akan kasih. Kenapa kemudian bumi takut? Kalau seandainya tanah diambil oleh Jibril kemudian diciptakan makhluk, karena khawatir dari makhluk ciptaannya itu atau makhluk dari bahan baku bumi itu, kemudian mereka menjadi jahat, bahkan sebagian mereka masuk neraka. Makanya bumi menolaknya, nggak mau. Karena tidak berhasil, akhirnya Jibril pun naik lagi ke langit, melaporkan perkara ini kepada Allah Azza wa Jalla bahwa bumi tidak mau diambil tanahnya. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Mikail. Rupanya bumi pun sama berlindung kepada Allah dari Mikail untuk mengambil tanahnya. Terakhir Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ketika bumi mengatakan a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah dari kamu wahai malakul maut, untuk kau kurangi tanah yang ada di bumi. Malaikat maut justru mengatakan aku pun berlindung kepada Allah kalau aku tidak mengambil tanah. Dibalik oleh malaikat maut. Akhirnya kemudian malaikat maut berhasil mengambil tanah itu, tentu dari berbagai macam tanah. Makanya dalam hadis Nabi SAW dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Allah ketika menciptakan Adam diambil dari segenggam tanah, dari semua jenis tanah bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, ja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswadu wa baina dhalik was sahlu wal hazlu wal khabithu wat tayyibu. Zada fil hadis Yahya wa baina dzalika wal ikhbar fi hadis Yazid. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian keturunannya datang dengan beragam sesuai dengan unsur tanah.
Ada di antara mereka yang berkulit merah, ada di antara mereka yang berkulit hitam, ada di antara mereka yang berwarna-warna. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang buruk, ada yang baik, dan ada di antara itu semuanya. Jadi ketika malaikat maut mengambil tanah itu, maka malaikat maut mengambil tanah dari berbagai macam warna tanah dan dari berbagai macam sifat tanah. Jadi diambil tanah hitam sedikit, diambil tanah putih sedikit, diambil tanah merah sedikit, nanti tanah keras sedikit, tanah lembek sedikit, dan begitu seterusnya. Karena ini akan menjadi sifat manusia kelak. Makanya wajar kalau seandainya manusia itu ada yang kulitnya putih, mungkin diambil dari tanah putih, kan itu ya. Ada yang mungkin warnanya merah, diambil dari warna merah. Ada yang mungkin tanahnya kulitnya berwarna hitam, mungkin diambil dari kulit hitam, kan itu. Ada yang mungkin campuran warna, itu mungkin campuran tanahnya. Mungkin ada hitamnya, ada putihnya, ada merahnya, kan itu. Begitu juga sifatnya. Ada yang mungkin agak lunak, agak lembut, mungkin dari tanah lembut lah, kan gitu. Mungkin ada yang keras kepala, keras hati, mungkin dari tanah hati. Kalau yang suka bertengkar itu diambil dari tanah sengketa mungkin. Gitu kurang lebih lah begitu. Tapi intinya bahwa akhirnya kemudian malaikat maut ini berhasil mengangkat ke langit. Setelah kemudian tanah itu sampai di langit, maka Allah Subhanahu wa taala mulai membentuk Adam alaihi salatu wassalam. Langsung Allah yang membentuknya. Inilah bedanya Adam dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kalau ciptaan Allah yang lainnya dengan kun fayakun, tapi Adam tidak. Adam dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Tidak ada bentuk terbaik melebihi bentuk manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pertama Adam itu dari wajah dulu. Makanya kenapa kita tidak boleh kemudian memukul wajah ataupun memburuk-burukan wajah orang. Karena ketika kita menampar wajah ataupun memburuk-burukan wajah orang, sama dengan memburuk-burukan yang menciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian terbentuk kepalanya, kemudian tangannya, kemudian badannya, kemudian kakinya, maka Allah Subhanahu wa taala membentuk Adam itu tingginya 60 hasta. 60 hasta, satu hasta itu setengah meter. Ya, berarti kalau 60 hasta ya kurang lebih 30 meter Adam itu. Dengan lebar 7 hasta artinya 3 meter setengah kali 30 meter. Makanya kalau antum pernah ke Saudi, di situ ada sepeda Nabi Adam. Kapan-kapan Adam punya sepeda itu. Itu mungkin replika. Kalau mungkin sepeda itu ada di zaman Nabi Adam, ya seperti itulah besarnya gitu. Rupanya sepeda itu dari Jogja katanya. Dia dari Jogja, disebut sepeda Nabi Adam pula. Intinya bahwa Adam alaihi salatu wassalam kemudian dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla dengan sedemikian rupa, yang berbeda bentuknya dengan malaikat, berbeda pula dengan jin. Karena ingat, jin itu sifatnya buruk. Tidak ada jin itu yang dari segi bentuk ya, rupa, jin itu tidak seperti manusia. Jin itu buruk. Makanya ketika ada seorang peruqyah, seorang syekh meruqyah, kemudian jinnya ngomong, rupanya jin itu yang masuk ke tubuh manusia adalah jin yang paling cantik di kaumnya. Jin yang paling cantik di kaumnya itu, yang ngaku jin yang paling cantik di kaumnya, masuk ke raga orang itu. Jadi sama syekh ini diruqyah. Kemudian ketika ditanya bentuknya, dia mengatakan aku memiliki 9 kaki katanya. Ya buat apa juga kan? Kalau ada gadis cantik kakinya 9, kira-kira mau enggak tuh? Itu namanya gurita. Itu namanya sotong bahasa gitu ya. Jadi itulah bentuk jin kayak gitu. Jin itu tidak ada yang baik, bentuknya aja jelek. Tapi manusia itu dibentuk dengan sedemikian rupa gitu ya. Makanya Allah mengatakan tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah biarkan dia mengering, tidak ditiupkan ruh. Dibiarkan mengering dulu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, inni khaliqun basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, dibiarkan mengering. Tanah itu dibiarkan mengering. Ada yang mengatakan 40 tahun, wallahu a'lam. Tidak ada riwayatnya yang jelas, dibiarkan seperti itu. Lah ketika Adam sudah terbentuk jasadnya, iblis ini yang berada di sorga dengar bahwa Allah sudah menciptakan betul-betul makhluk yang dikehendakinya. Penasaran si Ajazil ini, karena Ajazil kan berada di sorga tuh. Mulai hasad dia. Karena orang hasad itu adalah berkeinginan kalau nikmat orang itu hilang dan berpindah kepada dia. Dia takut kalau seandainya makhluk itu menggantikan posisi dia di sorga. Makanya kemudian Ajazil ini keluar dari sorga. Kemudian melihat-lihat jasad Adam yang belum ditiupkan ruh, terkadang dipukul keluar suara. Kemudian dia masuk dari mulutnya, kemudian keluar dari duburnya, masuk dari lubang hidungnya, keluar dari lubang mulutnya, dan begitu seterusnya. Kemudian Ajazil mengatakan, oh ini bukan makhluk kuat katanya, ini makhluk lemah. Kenapa? Karena berongga, berarti dia butuh makan, dia butuh minum, ini makhluk lemah katanya. Apa kata Ajazil? Lau sullitu alayya la uhlikanna, kalau dikuasakan kepadaku makhluk ini sudah kuhancurkan katanya. Lihat hasadnya sudah nampak, padahal belum ditiupkan ruh tuh, hasad sudah nampak tuh. Makanya hasad itu penyakit pertama di langit dan penyakit pertama di bumi. Adapun hasadnya pertama kali di langit, hasadnya iblis kepada Adam. Adapun hasad itu penyakit pertama di bumi adalah hasadnya Qabil kepada Habil, sehingga terjadi pembunuhan. Jadi hasad ini bahaya, ya. Akhirnya kemudian karena iblis menganggap itu makhluk yang lemah, dia biasa saja. Tapi sudah ada hasad di hatinya. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh para malaikat. Karena di sini akan ada peristiwa yang spektakuler, peniupan ruh. Semua malaikat hadir di situ. Lah ketika kemudian semua malaikat hadir di situ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idz qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dan termasuk makhluk yang kafir. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian ditiupkan ruh itu belum sampai di perut, baru sampai di tenggorokan ruhnya. Tiba-tiba Adam bersin, kacih gitu ya, bersin, baru sampai di tenggorokan. Ketika Adam bersin, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan, "Qul ya Adam alhamdulillah." Katakan wahai Adam, alhamdulillah. Dan ini jadi syariat kita. Anda kalau bersin jangan diam saja, tapi ucapkan alhamdulillah. Maka malaikat yang mendengar ketika Adam alaihi salatu wassalam mengucapkan alhamdulillah, semua malaikat mengatakan apa? Yarhamuka rabbuka ya Adam. Semoga Allah merahmati engkau wahai Adam. Makanya sunnah bagi kita, kalau ada orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, jangan diam saja, kita katakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Itu doa, ya. Maka orang yang bersin mendoakan balik, ya, yarhamukallah. Kemudian kita doakan balik kepada yang mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kemudian ruhnya sudah mulai ke perutnya, mulai Adam merasakan lapar tuh. Sementara di hadapan Adam itu ada pohon yang banyak buahnya. Maka Adam belum lagi ruh sampai di kakinya, tangannya sudah mulai meraba-raba ingin memetik buah tadi, ingin makan, padahal ruh belum sampai di kaki itu. Dari sini kata para ulama, Adam alaihi salatu wasalam tersifati dengan sifat isti'jal, terburu-buru. Makanya keturunannya akan seperti itu, seperti itu. Inna khalaqnal insana fi ajal. Manusia itu kami ciptakan dalam kondisi tergesa-gesa, terburu-buru. Itulah sifat kita akhirnya kan. Karena Adam seperti itu, jadi turunannya seperti itu. Suka terburu-buru.
Ya, tidak mau santai, padahal terburu-buru itu bagian daripada syaitan. Kata Nabi SAW, al-isti'jalu minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Lah, ketika betul-betul ruh sudah sampai di kaki, Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam, idhab ila haula'in nafar. Pergi kau kepada para malaikat itu, katanya. Ucapkan salam kepada mereka dan dengar kira-kira apa jawabannya. Maka Adam pun menghadap para malaikat dan mengucapkan salam, assalamu alaikum. Maka para malaikat menjawab, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Allah mengatakan, ya Adam, itulah bentuk penghormatanmu dan penghormatan seluruh keturunan. Jadi kalau kita menghormati orang, maka kita ucapkan salam. Ya. Lah, ketika kemudian semata-mata ruh itu masuk ke raga Adam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah mengatakan, apabila sudah kusempurnakan ciptaan Adam, semata-mata ruh sudah masuk ke jasad Adam, hei para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Jadi perintah Allah, semata-mata ruh itu masuk ke dalam jasad Adam, maka semua malaikat harus sujud. Dari sini kita tahu bahwa malaikat sujud itu kepada siapa? Bukan kepada raganya Adam, tetapi kepada ruhnya Adam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan min ruhi, dari ruhku. Makhluk apabila diidofahkan, dinasabkan kepada Allah, maka makhluk itu punya kemuliaan. Contoh, Ka'bah disebut Baitullah, rumahnya Allah. Ketika rumah itu dinasabkan kepada Allah, berarti punya kemuliaan. Atau contoh mujizat Nabi Saleh, naqatullah, untanya Allah. Berarti unta itu memiliki kemuliaan di antara unta-unta yang lainnya. Kenapa? Karena dinasabkan kepada Allah. Termasuk ruh Adam. Min ruhi, dari ruhku, artinya ruhnya Adam dinasabkan kepada Allah. Berarti ruh itu punya kemuliaan. Jadi ketika malaikat itu sujud, bukan sujud kepada raga Adam, tapi sujud kepada ruh yang merupakan kemuliaan karena dinasabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwa raga tanpa ruh tidak akan mulia. Tapi kalau raga ada ruhnya, dipastikan dia mulia. Contoh presiden. Presiden kalau masih ada ruhnya, masih bisa berjalan, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berfikir, dihormati dia. Coba dicabut ruh presiden, jadi bangkai dia, terbujur kaku, diusung keranda, dimasukkan ke lubang yang 1 kali 1,5 meter. Siapa yang memuliakan? Sudah jadi nggak ada ruhnya. Jadi manusia itu mulia karena ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya, tidak akan mulia manusia itu. Coba saja orang yang dihormati di Batam ini siapa? Ketika mati jangan dikubur, letakkan di jalan raya 4 hari saja. Sampai dia busuk, siapa yang mendekati dia? Nggak ada yang berani. Nggak ada. Lihat Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika dia meninggal, dia sedang safar, sakit kemudian meninggal. Tidak ada yang menguburkan sampai jasadnya bau busuk. Akhirnya menguburkannya dengan cara apa? Dilempari batu. Akhirnya numpuk batunya. Itulah kuburannya Abu Lahab itu. Karena jasad ini kalau sudah tidak ada ruhnya, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Jadi malaikat itu sujud kepada Adam, itu maksudnya sujud kepada ruh yang dimasukkan ke dalam Adam. Itu satu penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa sujudnya malaikat kepada Adam itu karena Adam dijadikan kiblat oleh para malaikat, sama dengan kita sujud ke Ka'bah, karena Ka'bah itu jadikan kiblat, bukan kita menyembah Ka'bah. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada zat yang menciptakan keduanya kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah.
Lalu maksudnya sujud apa di sini? Sujud penghormatan. Kalau tentara menghormati dengan cara seperti ini, maka malaikat menghormati Adam dengan cara sujud. Begitu maksudnya. Masalahnya iblis itu ada di tengah-tengah malaikat. Ajazil itu ada di tengah-tengah malaikat. Ketika semua malaikat sujud, Ajazil pula tak mau sujud. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil Ajazil ini yang kelak akan jadi iblis. Allah mengatakan kepada Ajazil ini, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu." Apa yang mencegah kamu untuk sujud ketika aku memerintahkan engkau sujud? Apa kata Ajazil? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku lebih baik dibandingkan Adam, katanya. Kenapa? Karena aku tercipta dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Maksudnya apa iblis ini ngomong begini? Ajazil ini ngomong begini. Maksudnya begini, Ajazil ini yang kelak akan jadi iblis ini, dia menganggap bahwa posisi dia itu lebih mendekati malaikat dibandingkan Adam dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat tercipta dari cahaya, aku tercipta dari api. Api dengan cahaya mendekati, ya kan? Api dengan cahaya kan mendekati kan, karena dari api itu keluar cahaya. Loh, sementara tanah dengan cahaya mana bisa? Nggak ada, dekat-dekatnya pun tidak. Jadi seolah-olah Ajazil ini mengatakan, aku lebih dekat dengan malaikat, berarti aku lebih mulia dibandingkan Adam yang kau ciptakan dari tanah. Makanya dia dengan sombongnya mengatakan seperti itu. Itu tidak terkeluar kecuali orang yang sombong. Dari sini ada faedah, jangan pernah mengucapkan kalimat ana kalau dalam rangka menyombongkan diri. Kalimat ana itu kalimat saya. Kalau bukan karena saya, ya, ini semua karena saya, ini semua kalau nggak ada saya, itu hati-hati. Ini kalimat iblis. Karena iblis memulai dengan kalimat saya. Saya lebih baik dibandingkan Adam. Makanya kalimat ananiyah, akuisme, kalimat saya, dalam tempo-tempo tertentu kalau dalam rangka menyombongkan dirinya, maka itu kalimat iblis. Bukan hanya kalimat iblis, ana juga kalimat Fir'aun, kalimat Namrud, dan kalimat Qarun. Ingat ketika Qarun mengatakan, ketika datang para pemungut zakat kepada Qarun, apa kata Qarun? Dia mengatakan, enak saja Musa itu, katanya, datang menyuruh orang untuk mengambil zakat saya, padahal kekayaan saya ini aku yang dapat, katanya. Dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Ini kekayaan aku yang dapat, saya yang dapat. Ini karena kecerdasanku, kata Qarun. Bukan karena dari Allah, ini karena kecerdasanku. Ini kalimat saya ini bahaya. Ataupun Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Atau Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan, katanya. Jadi kalimat saya ini bahaya. Dalam tempo-tempo tertentu jangan mengucapkan kalimat saya, aku, ana, gitu ya. Kalau dalam rangka kesombongan, ini kalimat setan. Makanya dia mengatakan, saya lebih baik dibandingkan Adam. Adam tercipta dari tanah, aku loh tercipta dari api. Ketika dia mengatakan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakhruj innaka rajim. Keluar kau iblis, engkau makhluk yang terkutuk. Sejak itulah Ajazil tidak lagi disebut Ajazil, dia berubah menjadi iblis. Disebut iblis itu karena makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Itu disebut iblis. Berubah dia jadi iblis tuh. Bayangkan, jin yang paling soleh menjadi jin yang paling jahat. Dari sini ada faedah bahwa kesolehan itu harus dijaga. Kesolehan itu harus dijaga. Lihat, Ajazil ini jin yang paling soleh, karena saking solehnya Allah hadiahi dia tinggal di sorga. Tapi belakangan menjadi jin yang paling jahat dan menjadi iblis. Kalau kita tidak mempertahankan kesolehan, jangan-jangan kita jadi iblis pula. Karena amal itu ditentukan bukan awalnya, tapi akhirnya. Kata Rasul,
innal a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Betapa banyak awalnya soleh, akhirnya pula jadi jahat, seperti iblis. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ini ketika Adam sudah diciptakan, pada awalnya kan malaikat ini menganggap bahwa makhluk itu akan menjadi perusak, penumpah darah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Justru Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan ciptaannya jauh lebih mulia dibandingkan para malaikat setelah tercipta Adam. Dengan cara apa? Dengan cara Allah ajarkan pengetahuan. Maka ayat selanjutnya 31-nya Al-Baqarah, Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian dia mengemukakan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda jika kalian memang benar-benar orang-orang yang mengetahui. Maka malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebagian ahli tafsir mengatakan, apa yang dimaksud Allah mengajarkan pengetahuan kepada Adam itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya Allah mengajarkan bahasa kepada Adam, di mana Adam itu akan paham dengan bahasa seluruh anak turunannya. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan Adam hidup di zaman sekarang, ketemu orang Jawa, Adam bisa bahasa Jawa. Ketemu orang Padang, Adam bisa bahasa Padang. Ketemu orang Alor, Adam bisa bahasa Alor. Ketemu orang Inggris, dia bisa bahasa Inggris. Ketemu dengan orang Rusia, bisa bahasa Rusia. Ketemu dengan orang pedalaman, dia bisa tuh bahasa pedalaman itu. Ya, itu maksudnya Allah mengajarkan kepada Adam pengetahuan itu, maksudnya pengetahuan bahasa, di mana Adam akan paham seluruh bahasa anak turunannya sejak diciptakan sampai kiamat dibangkitkan. Dan orang yang menguasai bahasa, maka dia akan menguasai semuanya. Ya, lihat Bung Karno itu kan banyak tuh bahasa yang dikuasai itu. Makanya dia diplomasi yang luar biasa, orator, bahasa banyak dia tahu. Tapi Bung Karno beda dengan Adam. Adam semua tahu bahasa. Bahasa apa aja dia tahu. Dan itu tidak dimiliki para malaikat yang seperti ini. Ya. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengetes para malaikat dengan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada Adam, malaikat tidak sanggup. Dan mereka meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabb, kami tidak punya pengetahuan kecuali yang Kau ajarkan saja kepada kami, katanya. Dari sini kata para ulama, lihat Adam diunggulkan dari para malaikat. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Jadi Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan di atas para malaikat karena ilmunya. Bahkan seluruh anak turunannya juga dimuliakan karena pengetahuannya. Wa karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Dan Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kami angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian, dan kami angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan kami angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat, kata Allah. Dari sini kita tahu bahwa malaikat baru nyadar. Yang awalnya mengatakan janganlah kau ciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, merusak bumi, rupanya makhluk itu jauh lebih mulia dibandingkan mereka, para malaikat. Ya, Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika kemudian Adam diberikan pengetahuan, iblis makin hasad lagi dia. Makin hasad dia. Sudah Allah ciptakan Adam, langsung dibentuk oleh Allah, ditiupkan ruh langsung oleh Allah, diberikan pula pengetahuan oleh Allah. Berarti kan nikmatnya makin menumpuk tuh. Iblis makin sakit hati. Karena orang hasad itu, dia akan lebih hasad dan akan bertambah-tambah hasadnya kalau kenikmatan orang lain makin banyak lagi, kan gitu.
Dia tetangga beli mobil, mulai tensinya naik. Beberapa bulan naikkan pula rumahnya tingkat 2, naik lagi tensinya. Beberapa bulan naik lagi tingkat 3, makin akhirnya stroke tuh. Kan begitu ya orang hasad tuh. Yang dihasadi tenang-tenang saja, dia makin sakit. Begitulah iblis, dia makin sakit dia. Kenapa kok Adam masih diberikan nikmat ini terakhir akhirnya apa? Dimasukkan pula ke sorga. Yang tadinya iblis di sorga dikeluarkan, sekarang Adam pula masuk sorga, makin sakit hati lah. Itulah hasad, kedengkian yang luar biasa tuh iblis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika hendak memasukkan Adam ke dalam sorga sebagai pengganti iblis, maka Adam alaihi salatu wassalam ditidurkan sesaat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah hendak menciptakan pasangannya, Hawa. Ada yang mengatakan kenapa disebut Hawa? Ya. Ulama ketika mengatakan kenapa Hawa disebut Hawa, ada yang mengatakan li'anna Hawa khuliqat minal mar'il hayy. Karena Hawa disebut Hawa itu karena tercipta dari makhluk yang hidup. Adam kan hidup, sudah ditiupkan ruh. Kemudian Hawa diambil pula dari bagian Adam, dari tulang rusuk sebelah atas, sebelah kiri yang paling bengkok yang dekat dengan jantung, diambil. Kemudian diciptakan Hawa. Kenapa disebut Hawa? Karena tercipta dari makhluk yang hidup. Hawa itu apa? Hawa itu ya oksigen. Hawa, nafas, itulah Hawa. Ya. Ini satu pendapat. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kenapa disebut Hawa? Karena ummu kulli hayyin minal bashar. Dia adalah ibu dari seluruh makhluk yang akan hidup dari kalangan manusia. Ada juga yang mengatakan sumya Hawa karena launuha yamilu ila syamra. Karena Hawa itu memiliki warna arah ke coklat-coklatan. Dia punya bibir itu coklat-coklatan. Tapi ada juga yang mengatakan karena Hawa itu diambil dari tahwi. Jadi laki-laki akan cenderung. Arti Hawa Yahwi itu artinya cenderung, di mana seorang laki-laki akan cenderung kepada perempuan. Maka disebut Hawa karena ada kecenderungan laki-laki kepada perempuan. Tapi yang jelas bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, dengan kemampuan dan kemahabesarannya, mampu menciptakan makhluk tanpa ibu dan bapa, Adam alaihi salam. Kemudian mampu menciptakan makhluk tanpa ibu, Hawa. Kemudian mampu menciptakan makhluk tanpa bapa, Isa. Kemudian menciptakan makhluk dengan bapa dan ibu, ya kita ini. Jadi ada makhluk, ada manusia tercipta tanpa ayah dan bapa, Adam, tanpa ibu dan bapa, Adam. Ada makhluk manusia maksudnya tercipta tanpa ayah, Isa, tanpa ibu, Hawa, dan ada ibu bapa, ya kita semuanya. Tapi di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lihat, sebenarnya kalau kita berfikir tentang Isa bin Maryam, itu tidak lebih hebat penciptaannya dibandingkan Adam dan Hawa. Kalau seandainya Isa dituhankan oleh orang-orang Nasrani karena dia terlahir tanpa bapa, sekarang Adam juga tanpa bapa, bahkan tanpa ibu, kenapa tidak dituhankan? Hawa terlahir tanpa ibu, kenapa tidak dituhankan? Kenapa hanya Isa saja? Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna masala Isa kamasali Adam. Permisalan Isa loh sama dengan Adam. Apa bedanya? Adam lebih hebat lagi. Harusnya kalau mereka menuhankan Isa, tuhankan juga Adam. Tapi mereka tidak menuhankan Adam dan menganggap Adam nabi. Sebagaimana kalian menganggap Adam nabi, harusnya Anda juga menganggap Isa juga nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Adam tercipta saat Hawa tercipta saat Adam sedang tertidur. Kenapa Hawa diciptakan saat Adam tertidur? Supaya Adam tidak benci dengan Hawa. Jadi ketika Adam sedang tertidur, Allah ambil tulang rusuk sebelah kiri, yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung diambil. Kemudian diciptakan Hawa, dibaringkan di sebelahnya. Ketika Adam alaihi salatu wassalam
terbangun, kaget rupanya ada perempuan di sampingnya. Kemudian ditanya, "Man anti, siapa kamu?" Maka Hawa mengatakan, "Saya Hawa." Adam mengatakan, "Kenapa Allah ciptakan kamu?" Kata Hawa, "Liaskuna ilaika," supaya aku bisa memberikan ketenangan kepadamu. Dari sini Allah katakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah jadikan kalian berpasangan. Ada suami, ada istri. Gunanya untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya engkau merasa tenang dengan pasanganmu. Kemudian terciptalah mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Dan itu semua adalah kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka Adam diciptakan Hawa supaya dia tidak ketakutan di sorga. Karena seindah apapun sorga, ikhwan, seindah apapun sorga, kalau hidup sendirian itu ketakutan. Coba saja antum hidup sendirian di Batam. Satu kota Batam milik anda lah, tapi sendirian hidupnya. Lontang lantung ke Batam Center sendiri, ke Jodoh sendiri, ke Barelang sendiri. Apa nggak takut sendirian? Ya. Supaya tidak ketakutan, diciptakan pasangannya. Minimalnya kalau dua orang dan beda jenis laki-laki dan perempuan, nggak akan takut hidup itu. Dulu kuburan itu hal yang menakutkan. Lewat kuburan saja kita lari. Sekarang udah, orang pacaran di kuburan udah tak takut lagi, karena dua-duanya setan. Akhirnya kan nggak takut kan di situ, karena berdua. Coba sendirian, jangan dibawa pasangannya, suruh duduk di atas kuburan, apa nggak merinding dia? Tapi kalau berdua itu hilanglah rasa takutnya. Makanya diciptakan Adam, diciptakan Hawa untuk Adam itu maksudnya untuk menghilangkan perasaan takut Adam, sehingga tumbuh cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Makanya Allah mengatakan ayat selanjutnya kepada Adam alaihi salatu wassalam, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Al-Baqarah 35-nya. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu sorga itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan makanlah makanan-makanan yang banyak yang ada di sorga yang kau sukai, tapi ingat, janganlah kamu dekat pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ahya asbabah. Ikhwan, Allah itu kalau menghendaki sesuatu pasti Allah akan hidupkan sebabnya. Segala sesuatu itu pasti ada sebab. Setiap akibat ada sebab. Namanya ada sebab akibat kan gitu ya. Tidak ada perkara di dunia itu yang tidak ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Orang mati aja ada sebabnya. Ya. Orang dapat rezeki ada sebabnya. Orang punya anak pun ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Di kehidupan dunia pasti ada sebabnya. Lah Adam alaihi salatu wassalam kan memang diciptakan oleh Allah bukan untuk tinggal di sorga. Karena Allah sebelumnya sudah ngomong di hadapan para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi," aku akan jadikan makhluk di bumi, bukan di sorga. Sehingga Adam tidak mungkin lama di sorga, karena tujuan Allah itu bukan menciptakan di sorga, tapi menciptakan makhluk untuk di bumi. Makanya bagaimana caranya Adam itu tidak tinggal di sorga, dia harus ke bumi. Maka Allah ciptakan sebabnya. Apa sebabnya? Allah uji Adam dengan cara apa? Hei Adam, hei Hawa, masuk ke sorga, makan minum semua yang kenikmatan di sorga itu. Tapi ingat, ini satu pohon, jangan kau dekat-dekat. Satu pohon ini jangan kau dekat-dekat. Kalau kau dekat, kau lihat, kau makan, bahaya. Bayangkan, dari sekian ribu pohon di sorga cuma satu. Sebenarnya kan gampang saja kan, menghindari yang satu kan. Kan kenikmatan sorga yang lain banyak. Tapi masalahnya bukan di Adam, bukan di Hawa, tapi di iblis masalahnya, yang sudah sakit hati. Iblis ini masih di langit. Ketika melihat Adam dengan istrinya diberikan banyak nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari diciptakan langsung oleh Allah, ditiupkan ruhnya oleh Allah, diberikan pengetahuan oleh Allah, dimasukkan lagi oleh Allah, makin stres iblis ini. Mulailah iblis ingin memberikan was-was. Masalahnya macam mana, dia sudah tidak di sorga, Adam di sorga, macam mana cara masuknya?
Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya Adwail Bayan beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama, mengambil kisah Israiliyat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ular yang sangat besar sekali, dan itu ular terindah yang Allah ciptakan di langit. Lah ular ini keluar masuk surga. Ya, ular ini keluar masuk surga. Memang Allah berkehendak seperti itu. Lah iblis ini mengambil kesempatan bekerja sama dengan ular itu. Akhirnya kemudian dia masuk ke dalam ular itu, kemudian berhasil keluar masuk surga. Ini satu pendapat. Tapi sekali lagi tidak ada Quran, tidak ada hadis Nabi, ini kisah Israiliyat. Ya. Dan kita tidak perlu berpegang dengan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu hanya pelezat kisah saja. Ingat ya, karena diambil dari Taurat, bukan dari Quran. Kita punya Quran. Pendapat yang kedua, sebenarnya tidak. Iblis itu tidak pernah masuk surga. Dia hanya berdiri di samping surga. Dia tidak bisa masuk surga karena sudah terusir. Cuman iblis ini memberikan was-was dari luar surga. Bagaimana caranya? Tentu Allah berikan kekuasaan kepada iblis untuk memberikan was-was dari luar surga ke dalam surga. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena ini kan ujian kepada Adam. Intinya bahwa entah iblis masuk ke dalam ular dan berhasil masuk ke dalam surga, atau mungkin iblis tidak masuk ke dalam surga berdasarkan zahirnya Quran gitu ya. Tapi yang jelas bahwa iblis berhasil memberikan was-was ke dalam hati Adam dan Hawa. Apa was-wasnya? Iblis mengatakan kepada Adam, "Ya Adam, kenapa Allah larang dekat-dekat pohon larangan itu?" Sebenarnya karena dua perkara. Dan itu disebutkan dalam Quran, "Antakuna malakaini au takuna minal khalidin." Karena kalau engkau makan buah itu, engkau jadi malaikat atau engkau jadi orang yang kekal. Jadi Adam melihat dua perkara ini, oh enak juga jadi malaikat, ataupun kekal di sorga dengan penuh dengan kenikmatan. Dari situlah dia penasaran, tapi tidak tergoda sama sekali. Tapi was-was sudah masuk. Dan ini senjata iblis yang paling kuat. Iblis itu kalau ngajak kita maksiat, tidak mungkin didorongnya kita zina kamu, minum khamar kamu, ayo kita ke diskotik, ayo kita berbuat maksiat. Tidak. Iblis itu tidak pernah nyeret kita, dorong kita, narik tangan kita. Tidak. Iblis itu kalau nyuruh maksiat, dia cukup ngasih was-was saja. Sana enak, sana. Apain kau di sini malam-malam? Ya, dingin-dingin. Sana. Itu aja iblis itu. Dia tidak mungkin narik tangan kita. Enggak, bukan kayak gitu dia. Dia cukup ngasih was-was saja. Apain kau temenung di sini? Bagus kau berangkat ke Nagoya sana. Gitu aja dia. Tapi walaupun hanya itu, was-was itu, orang bisa bergerak maksiat loh ya. Itu hebatnya iblis tuh. Tapi Adam tidak bergeming dengan was-was itu. Akhirnya iblis karena putus asa tidak bisa menggoda Adam, dia cari trik yang kedua. Ingat, iblis itu banyak langkahnya. Namanya setan itu banyak langkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu banyak langkahnya. Ketika dengan cara was-was tidak bisa, akhirnya apa? Dia menggunakan qasam. Qasam itu apa? Sumpah. Iblis mulai bersumpah di hadapan Adam, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasin. Hei Adam, demi Allah, kata iblis, demi Allah, kalau engkau makan buah larangan itu, kalau engkau dekat-dekat pohon itu, maka engkau akan jadi malaikat atau engkau pasti akan kekal. Wah, was-was meningkat jadi sumpah. Iblis bersumpah di alam para malaikat, di surga lagi. Dan ketika itu tidak ada makhluk yang bersumpah untuk kedustaan. Ya Adam percaya sajalah kan begitu kan. Karena tidak mungkin ada orang bersumpah menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan di alam para malaikat dan di surga. Ya Adam terima saja. Oh, jangan-jangan benar jadinya. Makanya kemudian trik-trik sumpah dusta ini dipakai oleh sekarang. Orang kalau berdusta supaya tidak nampak berdustanya, bersumpah dia, wallahi saya nggak melakukannya, padahal melakukannya. Terutama para pedagang tuh, asli bang, wallahi asli, demi Allah asli, padahal palsu kan gitu ya. Biasa sumpah-sumpah palsu itulah sumpah iblis ya. Akhirnya Adam karena mana mungkin orang bersumpah untuk kedustaan, dan itulah pertama kali orang bersumpah, Adam percaya. Akhirnya Adam pun mulai mendekati, padahal Allah sudah mengatakan wala taqraba, jangan dekat-dekat, sebab kalau dekat penasaran. Akhirnya didekati,
mulai penasaran, ditengok mulai penasaran, diraba mulai penasaran. Akhirnya kemudian diambillah 2 buah, satu diserahkan ke Hawa dan satu dipegang dia. Ada hadis yang lemah tapi tidak sahih hadisnya. Jadi ketika kemudian Adam ini memakan buah itu, baru di tenggorokan tersadar dia, astagfirullahaladzim. Akhirnya buah itu nempel di sini. Makanya laki-laki ada hulkumnya sini. Kalau perempuan nggak ada. Kalau laki-laki ada. Perempuan nggak ada kayak kita gini laki-laki. Katanya ini buah yang keselak Adam. Katanya. Tapi riwayatnya lemah. Riwayatnya tidak sahih. Tapi Hawa berhasil termakan sampai ke perut. Sebab itulah akhirnya dia diuji dengan mengeluarkan darah haid setiap bulan. Dan dia diuji oleh Allah, setiap mengandung akan merasakan kelemahan, setiap melahirkan akan merasakan kelemahan, dan setiap menyusui akan merasakan kelemahan sebagai hukuman karena dia makan buah itu. Tapi sekali lagi ini riwayatnya tidak benar, tidak sahih, dhaif. Tapi begitulah ulama sejarah menyebutkannya seperti itu. Wallahu a'lam. Intinya bahwa akhirnya ada memakan buah larangan. Ketika makan buah larangan, disitulah Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa'azallahuma, Al-Baqarah 36-nya, fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya tergelincir oleh syaitan dari sorga dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan Allah katakan, kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin. Turunlah kalian, sebagian kalian akan jadi musuh bagi yang lainnya, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi ketika Adam memakan buah itu, tiba-tiba pakaiannya hilang. Ingat, pakaian surga itu semua sutra. Dan dalam satu hari penduduk surga itu akan berganti pakaian sampai 70 kali pakaian. Jadi penduduk surga itu sutranya itu setiap harinya itu bisa menggunakan 70 pakaian. Pakaian maksudnya dari sutra. Ya, cabut satu ada lagi, cabut satu ada lagi, cabut satu ada lagi, kan begitu ya. Nah, itulah pakaian di surga semua sutra. Makanya laki-laki diharapkan di dunia menggunakan sutra. Karena itu pakaian ahli surga. Sebagaimana laki-laki diharamkan untuk minum khamr, karena khamrlah minuman di surga. Siapa yang mabuk di dunia, dia tidak akan mabuk di akhirat, kata Nabi. Begitu juga emas bagi laki-laki. Siapa yang menggunakan emas di dunia, maka dia tidak akan menggunakan emas di akhirat, kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pakaian-pakaian yang menyerupai penduduk surga itu tidak boleh dipakai di dunia, seperti sutra, emas gitu ya, khamr. Itu semua adalah kekhususan surga. Tapi bagi perempuan dibolehkan, wallahu a'lam. Intinya bahwa ketika ada memakan buah itu, auratnya tampak, pakaiannya hilang. Dan ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu setan membujuk mereka dengan tipu daya ketika mereka mencicipi buah pohon itu. Tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun sorga. Jadi Adam tiba-tiba telanjang, Hawa tiba-tiba telanjang. Malulah Adam dengan Hawa saling melihat. Akhirnya yang satu lari ke arah sana, satu lari ke arah sana, saling bersembunyi, tidak mau ketemu. Tapi di sorga itu semua bicara. Dan Allah mengatakan, mau pergi kemana kau Adam? Kemanapun penduduk sorga itu, makhluk yang ada di sorga melihat, maka dia malu, makanya dia ambil dedaunan sorga, ditutupinya gitu. Tapi itulah bagaimana kalau orang sudah membangkang syariat Allah, Allah buka auratnya. Dan dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, keluarlah kau dari sorga, turunlah ke bumi. Ada yang mengatakan bahwa ketika Adam alaihi salatu wassalam turun ke bumi, maka ada 4 makhluk yang ikut turun dengan Adam. Jadi ada 4 makhluk sorga yang ikut turun ke bumi bersama Adam alaihi salatu wassalam. Apa saja makhluk itu? Yang pertama, makhluk yang turun dengan Adam ke sorga adalah kurma. Tapi yang dimaksud di sini adalah kurma ajwa. Kurma ajwa itu kurma Madinah. Kan kurma itu banyak jenisnya. Tapi kurma Madinah itu beda.
Karena siapa yang memakan kurma Madinah 7 butir di pagi hari, maka dia tidak akan terkena gangguan setan, sihir, hasad, dengki sampai sore hari. Siapa yang memakan 7 butir kurma Madinah di sore hari, maka dia tidak akan terkena sihir, dengki, hasad, dan begitu seterusnya sampai pagi hari. Artinya kurma Madinah itu bisa jadi ruqyah. Makanya kalau antum umroh atau haji, sempatkan datang ke Madinah, beri kurma ajwa di sana, kurma kota Madinah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis ketika bicara soal kurma ini, kata Nabi mengatakan, al-ajwatu minal jannah wa fiha shifaun minas sam, bahwa kurma ajwa itu asalnya dari sorga dan padanya terdapat obat bagi setiap racun yang masuk ke dalam badan. Jadi kurma ajwa itu maksudnya asalnya ya. Kalau sekarang ya bukan dari sorga lagi. Kayak Adam itu asalnya dari tanah. Kita dari tanah? Enggak, kalau kita ini ambil pisau kan enggak keluar tanah, darah kan itu ya. Maksudnya asalnya, Adam asalnya dari tanah, tapi turunannya kan bukan dari tanah. Ya dari sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, baru jadi orang kan itu ya. Lah maksudnya pohon kurma yang pertama kali ajwa itulah dari sorga. Kemudian setelah berbuah, kemudian tumbuh biji-biji yang lainnya, ya bukan dari sorga lagi. Maksudnya asalnya dari sorga. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu turun bersama Adam dari sorga. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Nazala al-hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khotoya bani Adam. Kata Rasul, Hajar Aswad itu dari sorga. Dulu warnanya putih bercahaya, tapi menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Maka disebut Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Padahal dulunya putih, tapi karena banyak dosa dilakukan Bani Adam, makanya akhirnya batu itu berubah jadi hitam. Sama dengan hati. Hati kita ini kalau tidak ada maksiat putih, tapi kalau sudah banyak maksiat jadi hitam juga hati kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Maqam Ibrahim, tempat pijakannya. Kalau habis tawaf kita disuruh solat di belakang Maqam Ibrahim. Lah di bawah Maqam itu ada bekas pijakan Nabi Ibrahim. Lah pijakannya itu dari sorga. Kata Nabi SAW ketika bicara tentang Maqam Ibrahim, inna rukna wal maqam yakutatani min yakutil jannah tamasallahu nurahuma walau lam yatmis nurahuma la adha'ata ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya rukun dan maqam keduanya adalah dua permata dari sorga. Allah hapus cahayanya. Kalau Allah tidak hapus cahayanya, tentu cahaya itu akan menerangi barat dan timur, katanya. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Kata Nabi SAW ketika bicara soal Sungai Nil dan Efrat ini, ra'a arba'ata anharin, Nabi melihat 4 sungai, min asliha nahrani zahirani wa nahrani batinah, 2 sungai zahir, 2 sungai batin. Kemudian aku bertanya, ya Jibril, apa yang dimaksud sungai-sungai ini? Maka Jibril mengatakan, amma nahranil batinan, adapun 2 sungai yang batin yang tersembunyi, itulah sungai-sungai di sorga. Wa amma zahiran, adapun sungai-sungai yang tampak adalah an-Nil wal Furat, maksudnya sungai Nil dan sungai Efrat. Maksudnya apa sungai Nil dan sungai Efrat? Maksudnya asal airnya, air yang pertama kali memenuhi sungai itu dari sorga. Ya sekarang bukan dari sorga lagi, maksudnya permulaannya, ya itulah dari sorga. Inilah makhluk yang turun bersama Adam. Pertanyaannya, Adam turun di mana? Memang Quran tidak menjelaskan Adam turun di mana. Kemudian hadis juga tidak menjelaskan Adam turun di mana. Tapi ada ijtihad para ulama yang kemudian mengatakan, ada yang mengatakan Adam itu turun di Sri Lanka. Di Sri Lanka di India sana. Tapi Hawa itu turun di Jeddah. Ini yang masyhur disebutkan ahli tafsir. Ya, jadi yang satu turun di Sri Lanka, yang satu turun di Jeddah. Kemudian saling cari. Ketika kemudian sudah dekat, maka tempat berdekatan disebut Muzdalifah. Kemudian ketika betul-betul ketemu, maka disebut Arafah.
Kenapa Arafah disebut Arafah? Arafah itu artinya mengetahui. Ya, berarti Adam mengetahui Hawa mengetahui Adam, maka tempatnya disebut Arafah. Makanya ada istilah padang Arafah. Itulah tempat pertemuan Adam dengan Hawa di situ, di Arafah. Disebut Arafah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, lah ketika kemudian Adam bertemu, disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian datang menemui Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat taubat. Apa kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucapkan Adam di dunia. Inilah ucapan pertama. Adam belum bicara. Inilah kalimat pertama yang ada di dunia. Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah mendolimi diri-diri kami. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Ketika Adam diajari kalimat taubat oleh Allah, dan inilah kalimat yang diucapkan pertama Adam, maka Allah mengatakan fataba alaihi, Allah pun terima taubatnya Adam. Innahu kana tawwabur rahim, karena Allah zat yang maha penerima taubat. Tapi iblis, ada yang mengatakan iblis diturunkan di lautan. Makanya istana iblis itu ada di lautan. Sebagaimana hadis yang sahih, bahwa iblis itu punya istana di lautan. Dari istana itulah iblis menyebarkan orang-orangnya, pasukan-pasukannya untuk ke daratan menggoda anak-anak Adam. Ada yang berhasil menggoda orang yang solat tidak solat, orang yang puasa tidak puasa, dan begitu seterusnya. Tapi tidak bangga bagi iblis. Iblis hanya bangga ketika ada anak buahnya berhasil menceraikan suami istri, langsung bangkit, diambil piala, diletakkan di kepalanya, anta, engkau adalah pasukan terelitku, katanya. Kenapa? Karena kalau orang solat tidak solat, dosanya untuk dia saja, korbannya satu. Orang puasa tidak puasa, korbannya satu. Tapi kalau orang bercerai, itu korbannya banyak. Pertama istri jadi korban, suami jadi korban, anak-anak pula jadi korban. Akhirnya istrinya kawin lagi, suaminya tidak mengakui anaknya. Suaminya kawin lagi, istrinya tidak mengakui anaknya. Iblis datang, nak, ibu bapamu tidak mengakui kamu, kau jadi anak angkat aku aja. Jadi anak angkat iblis. Itulah kasihan orang-orang yang bercerai itu, korban semuanya. Ya. Jadi dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya Adam pun tobat. Ketika sudah tidak punya dosa lagi, maka dia kemudian bergerak ke mana? Bergerak ke tanah haram. Makanya dalam manasik haji, kalau kita sedang berada di padang Arafah, karena al-hajjul Arafah, ingat haji itu ditentukan dengan wukuf di Arafah. Maka siapa yang berdoa seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan dia betul-betul ikhlas, maka dia pulang dari haji seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa lagi, seperti Adam, tidak punya dosa. Maka dia masuk ke haram. Kemudian di situ malaikat membangun Ka'bah. Ingat, Ka'bah yang pertama bangun siapa? Malaikat. Maka mulailah Adam kemudian beribadah. Itulah tanah pertama Allah diibadahi di permukaan bumi. Sebelum ada tanah tempat ibadah, disitulah tempat ibadah. Jadi Mekah itu adalah tanah yang pertama kali diibadahi Allah di situ. Itulah Adam dengan Hawa beribadah di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam untuk menggauli Hawa. Karena Allah sudah katakan bahwa dia akan menjadi makhluk yang bergenerasi. Harus ada generasi, dan itu harus kawin. Makanya kemudian Adam diilhamkan untuk menggauli Hawa. Dari sinilah kemudian Hawa Allah takdirkan hamil sampai 20 kali, dan setiap hamil selalu kembar. Sehingga akhirnya Adam punya anak 40. Ya, dan setiap kembar pasti laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Jadi 20 anak laki-laki dan 20 anak perempuan. Sampai pada waktunya, akhirnya kemudian anak-anaknya sudah besar. Karena tidak ada orang lain, Allah perintahkan supaya kawin silang. Yang paling besar Qabil, adiknya Habil. Kemudian kata Adam, Qabil, kamu harus menikah dengan kembarannya Habil. Habil, kau harus menikah dengan kembarannya Qabil. Setan masuk di sini.
Ketika setan tidak bisa menggoda Adam, masuk ke anak-anaknya, masuk ke telinga Qabil. Bil, tengok kembaranmu, cantik kan? Tengok kembaran Qabil, Habil, jelek kan? Masa kau mau kawin sama orang jelek? Mulai dikasih was-was dia. Ya, dari situ mulai hasad dia. Dia tolak mentah-mentah perintah bapaknya dan mengatakan, saya tidak mau menikah dengan kembaran Habil, saya menikah dengan kembaran saya sendiri. Kata Adam, ini perintah Allah. Kalau memang perintah Allah, mana buktinya katanya? Kalau begitu, kalian harus berkorban. Siapa yang diterima korbannya, maka dia berhak memilih pasangannya. Makanya Allah mengatakan, watslu alaihim naba abnai adam bil haq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah dua putra Adam, kata Allah. Ketika keduanya berkorban, yang satu berkorban dengan kambing, yang satu berkorban dengan buah-buahan, kemudian Allah terima korbannya Habil dan Allah tolak korbannya Qabil. Dari sini Qabil marah dan mengatakan, la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Akhirnya betul-betul terjadi pembunuhan. Itulah pembunuhan pertama di alam manusia, Qabil membunuh Habil. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kisah ini dari kisah dua putra Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan juga Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Bacakan ya Muhammad kepada mereka tentang dua kisah dua anak Adam alaihi salatu wassalam, isyarat kepada Qabil dan Habil. Ketika keduanya melakukan kurban, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Maka yang ditolak kurbannya mengatakan, qala la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Maka orang yang diterima kurbannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. La in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah. Jika engkau ingin membunuhku, silahkan, tapi saya tidak mungkin membunuh karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya hendak menggabungkan dosaku kepada dosamu biar engkau menjadi penghuni neraka jahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam alaihi salatu wassalam syariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak keturunannya dengan cara menikahkan masing-masing pasangan dengan kembarannya. Karena ketika itu Adam alaihi salatu wassalam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 anak-anak laki-laki dan perempuan, di mana setiap Hawa lahir maka selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa anak pertama Qabil, ada yang juga mengatakan Habil. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam baru memiliki dua keturunan, Habil dan Qabil, dan keduanya kemudian diperintahkan oleh Adam atas perintah Allah untuk menikah silang, maka akhirnya kemudian Qabil pun membantah dan menolak. Alasannya karena kembarannya jauh lebih cantik dibandingkan kembaran Habil. Tapi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya setiap perintah, walaupun isinya ada sesuatu yang kita tidak suka, maka kita wajib untuk mengamalkannya.
Karena bagaimanapun Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk rupanya sebuah kebaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu berbeda dengan Qabil. Ketika itu syaitan yang memang sejak dulu ingin menyesatkan anak Adam karena dendam kesumatnya iblis terhadap Adam alaihi salatu wassalam, dengan sebab itu dia dilaknat dan diusir dari surga, dan bersumpah untuk menyesatkan anak Adam. Dia ada peluang ketika mereka tidak sanggup kemudian mencelakakan Adam alaihi salatu wassalam di bumi, karena Adam alaihi salatu wassalam sudah menyesali dosanya akibat perbuatannya di surga. Maka iblis pun kemudian putus asa untuk menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya diliriknya putra-putra Adam alaihi salatu wassalam. Dilihatnya ada kesempatan kepada Qabil. Maka syaitan pun berikan was-was kepada Qabil untuk jangan menerima syariat itu dengan alasannya kau akan mendapatkan yang buruk rupa dan meninggalkan yang cantik rupa. Dari situ akhirnya Qabil pun menolak. Lah kemudian Adam alaihi salatu wassalam memberikan syarat untuk keduanya berkurban. Siapa yang diterima kurbannya maka dia berhak mengambil pasangannya. Maka berkurbanlah keduanya, yang satu dengan seekor kambing yang sangat sehat, besar, indah, yang satu dengan buah-buahan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menerima yang kurbannya dari binatang ternak, kurbannya Habil, karena keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tolak kurbannya Qabil karena kurban didasari karena hasad. Akhirnya setelah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima korbannya Habil, harusnya Habil berhak untuk mendapatkan kembaran Qabil. Tapi karena Qabil sudah hasad, kemudian juga datang iblis memberikan was-was yang berakhir dengan pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dan inilah pembunuhan pertama sepanjang umat manusia. Qabil membunuh Habil. Akhirnya kemudian setelah itu Qabil pun mengambil kembarannya, kemudian berpisah dari kelompok Adam alaihi salatu wassalam yang berada di pegunungan. Dia memilih untuk tinggal di lembah. Nah setelah kemudian waktu pun berjalan, kemudian Qabil dan pasangannya pun memiliki keturunan. Maka Adam alaihi salatu wassalam sangat menyesal, sangat bersedih hati dengan kematian putranya Habil yang ketika itu memang mewarisi akhlak dan juga agama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Adam alaihi salatu wassalam seorang nabi yang kita kenal dengan Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam. Dalam bahasa Ibraniyah, bahwa Syith itu artinya hibatullah. Hibatullah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ganti kematian Habil. Ada yang mengatakan bahwa Syith anak ketiga Adam alaihi salatu wassalam dan juga kembarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah Nabiullah Syith alaihi salatu wassalam dididik oleh Adam alaihi salatu wassalam betul-betul dengan didikan agama. Diarahkan dengan arahan-arahan baik, diajarkan akhlak-akhlak mulia. Karena Adam alaihi salatu wassalam sudah melihat bagaimana salah satu putranya Qabil yang membelot dari ajarannya. Tapi ingat sekali lagi, zaman itu belum ada penyimpangan akidah, baru sebatas penyimpangan terhadap akhlak dan juga terjadi pembunuhan. Tapi mereka masih mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah Syith alaihi salatu wassalam, dialah yang kemudian membimbing kaumnya Adam alaihi salatu wassalam, menggantikan posisi ayahnya Adam alaihi salatu wassalam untuk membimbing umat ini. Lah ketika kerusakan yang luar biasa terjadi pada kabilahnya Qabil yang berada di lembah, karena juga tidak ada seorang nabi yang diutus kepada mereka,
Mereka menolak ajaran ayahnya Adam alaihi salatu wassalam. Maka anak keturunan dan kaumnya Qabil pun menjadi rusak. Bahkan di antara kemungkaran yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah seorang wanita jangan bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan bahwa salah satu tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini isyarat kepada dua kaum di zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Pertama, kaum Adam alaihi salatu wassalam yang berada di perbukitan, dan yang kedua kaumnya Qabil yang berada di lembah. Lah kaumnya Qabil yang ada di lembah ini rusak karena tidak ada yang menasihati mereka, apalagi Mang Qabil sendiri akhlaknya tidak baik. Maka mulailah mereka tabarruj. Mereka suka bersolek. Kehidupan mereka rusak. Dan inilah awal tabarruj dalam umat manusia, kaumnya Qabil. Mereka suka telanjang. Mereka suka menampakkan aurat. Berbeda dengan kaum Adam alaihi salatu wassalam yang dibimbing oleh Syith alaihi salatu wassalam yang berada di perbukitan. Mereka diarahkan untuk tidak tabarruj. Mereka diarahkan untuk menutup aurat mereka, berakhlak dengan akhlak yang baik, dan diajarkan aturan-aturan agama dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika Iblis melihat peluang lagi. Setelah meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, kemudian berkembangnya kaum Qabil itu, Iblis datang menyerupai seseorang, kemudian ingin bekerja di salah satu kebun dari salah satu kaumnya Qabil yang ada di lembah tadi. Kemudian mulailah Iblis mengajarkan kepada mereka musik-musik dan juga lagu-lagu yang tidak ada faedahnya untuk memalingkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diciptakanlah sebangsa seruling, kemudian ditiupnya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa mizmar, seruling itu adalah suara syaitan, ya. Maka kemudian setelah mereka diajari musik-musik, suatu ketika mereka mengadakan Id, perayaan. Kemudian mulailah mereka meniup seruling, memulai memainkan musik, dan inilah musik pertama yang terjadi di alam semesta. Lah rupanya suara musik itu lantang sampai kemudian terdengar ke perbukitan. Lah kaum Syith yang terdidik dalam akhlak, kemudian mereka merasa bising dan penasaran. Akhirnya satu dua anak muda pun mengintai ada apa sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa perempuan kaumnya Qabil itu cantik-cantik, tetapi laki-lakinya kurang tampan. Tetapi sebaliknya kaumnya Syith alaihi salam, laki-lakinya tampan-tampan, tapi wanitanya kurang cantik. Maka ketika beberapa anak muda kemudian mengintai ada apa dan suara apa aneh, mereka tidak pernah mendengar musik sebelumnya. Ketika dilihat kemudian ada pesta yang sangat besar, dan laki-laki dari kaum Syith ini melihat kemolekan, kecantikan wanita-wanita kaum Qabil, akhirnya mereka tertarik dan menghabarkan kepada anak-anak muda yang lainnya. Setelah ceritakan, akhirnya mulailah mereka turun. Kemudian mereka bertatap muka antara wanita-wanita kaum Qabil yang cantik-cantik dengan laki-laki kaum Syith yang tampan-tampan. Mulailah kemudian mereka saling menyukai, berikhtilat, dan berakhir dengan perzinahan. Dan inilah perzinahan pertama yang terjadi di alam semesta. Jadi banyak kemungkaran di situ. Terjadi pembunuhan, terjadi tabarruj, sampai kemudian munculnya musik pertama di alam ini, sampai akhirnya kemudian terjadi perzinahan. Makanya zina itu
tidak lepas daripada musik, tidak lepas daripada khamar, dan tidak lepas daripada ikhtilat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka semakin banyaklah anak-anak muda dari kaum Sis yang kemudian bergabung melakukan maksiat dengan gadis-gadis kaumnya Qabil. Dan itu keberhasilan iblis, karena kerusakan apapun pasti di belakangnya iblis. Kerusakan apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tattabi khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu dalam menggoda terkadang tidak langsung membuat langkah-langkah mulai dari yang kecil dan berakhir dengan yang besar. Sis alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi pertama setelah Adam alaihi salatu wassalam. Sis ini berusaha untuk mendakwai kaumnya. Karena bagaimanapun ada yang mengatakan bahwa Sis sebagai bentuk bahwa diangkat dia menjadi nabi dan rasul. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, unzila ala Syith khamsuna sahifatan, diturunkan kepada Nabi Allah Syith 50 sahifah, lembaran yang isinya ajaran-ajaran kebaikan, yang isinya adalah ajaran-ajaran akhlak dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, Adam mengajarkan Nabi Allah Syith tentang amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di siang hari dan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di malam hari. Sampai akhirnya turun kepada Syith sahifah. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dari langit kepada para nabi dan rasul itu jumlahnya 104. Yang 4 ma'ruf, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Tetapi yang 100 ini tidak diketahui namanya, hanya sekedar kalimatnya suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Seperti Zabur sendiri sebenarnya lembaran-lembaran. Zabur itu kan tidak tebal, hanya beberapa lembaran saja, yang kemudian menjadi tarannum, menjadi sebuah bait-bait syair yang kemudian selalu dilantunkan oleh Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, sampai suaranya luar biasa. Dan Daud memiliki suara yang sangat indah, sampai suaranya diikuti oleh gunung-gunung dan juga burung-burung. Sahifah itu lembaran-lembaran. Dari 100 lembaran itu 50 lembar diberikan kepada Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 30 lembar nanti akan sampai kisahnya diberikan kepada Idris alaihi salatu wassalam. Kemudian yang 10 lembar diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam selain Taurat, dan yang 10 lembarnya diberikan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka lengkaplah 100. 50 kepada Syith, 30 kepada Idris, 10 kepada Musa, dan 10-nya lagi kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quran mengisyaratkan, inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya Al-Quran ini terkandung isi suhuf-suhuf terdahulu, suhufnya Syith, suhufnya Idris, termasuk juga suhufnya Ibrahim dan juga suhufnya Musa. Syith ini diberikan suhuf, 50 lembar suhuf, untuk menjadi pedoman dan undang-undang kaumnya untuk mengikuti ajaran Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, ajaran tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan akhlak, mengajarkan akidah, mengajarkan muamalah, dan begitu seterusnya. Ketika banyak anak-anak muda kaumnya kemudian turun dan bergabung dengan kerusakan yang ada di kaumnya Qabil, maka Syith berusaha untuk mendakwai mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya Syith alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengembalikan kaumnya dan mengharamkan untuk ikhtilat dengan kaumnya Qabil. Dan itu dilakukan sampai kepada Syith alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir
dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan, lamma mata Adam, ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka Adam alaihi salatu wassalam kemudian memerintahkan keturunannya, Syith alaihi salatu wassalam, untuk menggantikan beliau menjadi nabi. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Qabil membunuh saudaranya Habil, maka kemudian sebagai pengganti Habil adalah Syith alaihi salatu wassalam. Tapi setelah kemudian Syith meninggal dunia, maka dimerintahkan salah satu putranya yang bernama Anush untuk menggantikan dirinya, terus mendakwahkan kepada kebaikan. Kemudian setelah Anush meninggal dunia, maka kemudian Anush pun mewasiatkan putranya Qainan untuk melanjutkan perjuangan kakeknya Syith dan Adam untuk menyeru manusia kepada kebaikan. Kemudian setelah Qainan meninggal dunia, maka Qainan pun kemudian mewasiatkan kepada putranya yang bernama Mahlail, yang konon kata Imam Ibn Katsir, Mahlail ini orang-orang Persia menganggap dia adalah Malikul Aqalim Sab'ah, raja yang menguasai 7 iklim, dan dia orang yang pertama kali menebang pohon. Bahkan dialah yang kemudian membangun negara yang disebut dengan Babil. Bahkan ada yang mengatakan dialah yang mengumpulkan para tentara untuk melawan dan berperang melawan iblis dan tentaranya, yang kemudian akhirnya tentara iblis pun lari tunggang langgang ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke padang pasir, dan begitu seterusnya. Lah ketika Mahlail kemudian meninggal dunia, maka kemudian dia wasiatkan kepada putranya yang dikenal dengan Idris alaihi salatu wassalam. Dan dia nabi yang ketiga setelah Adam, kemudian Syith, kemudian Idris alaihi salatu wassalam, yang dikenal namanya adalah Khanuh ibn Mahlail ibnu Qainan ibn Anush ibn Syith ibn Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak menyebutkan tentang kisah Syith dalam Al-Quranul Karim, tapi ada isyaratnya dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Berbeda dengan Idris. Idris alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Maryam, wadkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan wahai Muhammad, fil kitabi Idris, di dalam Alkitab Al-Quran ini tentang kisah Idris alaihi salatu wassalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Idris adalah orang yang sangat jujur dan dia adalah seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Anda harus tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus para nabi dan rasul itu cukup banyak, berdasarkan hadis Abi Dzar yang bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah para nabi dan juga jumlah para rasul, sehingga Nabi SAW menjelaskan bahwa adadul anbiya, jumlah para nabi itu 120.000 dan jumlah rasul itu 315. Tetapi Al-Quranul Karim tidak menyebutkan semuanya. Walaupun demikian, kita harus beriman kepada para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 25 nabi dan rasul, ataupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran yang jumlahnya 120.000 nabi dan 315 rasul. Dan itu akidah ahli sunnah. Walaupun yang kita kenal, yang kita harus imani adalah 25 nabi dan rasul karena namanya dicantumkan dalam Al-Quran.
di mana 15 secara nama tercantum dalam surah Al-An'am dan sisanya sampai 25 Nabi dan Rasul tercantum dalam beberapa surat di dalam Al-Quranul Karim. Lah para Nabi ini ada yang dikisahkan secara utuh, detail, lengkap, seperti kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan itu kisah terbanyak sampai Allah sebutkan 133 lebih tentang kisah Nabi Musa dalam Al-Quran. Dan itu kisah paling detail dalam Al-Quran, kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, cukup detail, sebutkan masa remajanya sampai kepada masa tuanya. Tapi ada juga Nabi itu tidak disebutkan secara rinci, hanya disebutkan kisah globalnya, seperti kisah Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Tapi ada Nabi juga sama sekali kisahnya hanya cuplikan saja, seperti kisah Idris tidak disebutkan bagaimana masa kecilnya, masa remajanya sampai tuanya. Hanya Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makana ali, hanya isyarat saja. Sebutkan ya Muhammad di dalam Al-Quran tentang kisah Idris. Sungguhnya dia seorang yang jujur dan seorang nabi dan kami angkat di tempat yang paling tinggi. Tapi ada juga yang disebutkan namanya tapi tidak ada kisahnya, seperti Zulkifli, Ilyasa, dan beberapa para nabi. Walaupun demikian tetap kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih tentang kisah para nabi dan rasul. Walaupun disisipkan tentang kisah Israiliyat, tentu kisah-kisah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, karena Nabi SAW bersabda hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakan tentang kisah Bani Israel, dan itu tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada perselisihan para ulama tentang siapa Idris. Ada yang mengatakan bahwa Idris itu adalah Ilyas. Jadi Idris dengan Ilyas itu sebenarnya satu orang. Ada yang mengatakan Idris, ada yang mengatakan Ilyas. Sebagaimana Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ilyasa huwa Idris. bahwa Ilyas adalah Idris, menunjukkan bahwa Idris dengan Ilyas itu satu orang sebenarnya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, ketika Nabi SAW kan berjumpa dengan Idris, maka Idris mengatakan kepada Nabi SAW, marhaban bi akhin salih wan nabiyyin salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan nabiku yang saleh. Dan dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan Adam dan Ibrahim, mengatakan marhaban bin nabiyyin salih wal ibni salih. Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anakku yang saleh. Maka ini juga cerita bahwa Nabi SAW berjumpa dengan Idris. Dan ada yang mengatakan sekali lagi bahwa Idris adalah Ilyas, tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Ilyas sendiri dan juga Idris sendiri, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa anna Ilyas laisa huwa Idris, bahwa Ilyas itu bukan Idris. Ilyas sendiri, Idris sendiri, artinya Ilyas ada kisahnya, Idris juga ada kisahnya yang sekarang sedang kita ceritakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya Idris itu dilahirkan ketika Adam alaihi salatu wassalam masih hidup. Ada yang mengatakan ketika Adam berusia cukup tua, di mana Idris berjumpa dengan Adam itu sekitar 120 tahun sebelum meninggal Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan 308 sebelum meninggalnya Adam alaihi salatu wassalam, Idris lahir. Artinya bahwa Idris masih berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Nah, Adam itu juga diberikan usia cukup panjang. Ada yang mengatakan usianya 1000 tahun, tapi kemudian dikurangi menjadi 960 tahun, karena yang 40 tahunnya diberikan kepada salah satu umatnya yang sangat menakjubkan Adam dalam mimpinya, dialah Daud alaihi salatu wassalam. Nanti akan sampai kisahnya. Tapi yang jelas bahwa
Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan, maka disebut Idris dari kalimat dirasah. Karena di antara keistimewaan daripada Idris alaihi salatu wassalam, di mana dia awal man khatta bil qalam, bahwa dia adalah nabi yang pertama kali mencatat dengan pena. Jadi dia orang yang pertama kali mencatat dengan pena. Dan juga diberikan ilmu yang luas dan luar biasa. Dia suka membaca. Lah Idris alaihi salatu wassalam ketika melihat kemungkaran dari kaumnya Qabil yang semakin hari semakin rusak kondisinya, maka Idris pun kemudian mulai mengumpulkan kaumnya, kemudian mengajak berjihad untuk menumpas kemungkaran yang ada pada kaumnya Qabil. Dan dialah nabi yang pertama yang melakukan jihad, nabi pertama yang menawan, dan nabi pertama yang mengambil harta rampasan perang. Tetapi harta rampasan perang sejak zaman Idris alaihi salatu wassalam sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum dihalalkan. Jadi mereka hanya mengambil harta itu, kemudian diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara diletakkan di bukit-bukit dan gunung-gunung. Kemudian akan datang api yang menyambar. Kalau seandainya harta itu disambar api, dilahap api, kemudian hangus dan habis, menunjukkan jihadnya diterima. Artinya jihadnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, maka jihadnya masih dipertanyakan keikhlasannya. Tapi di zaman Nabi SAW, harta rampasan perang itu dihalalkan untuk dimanfaatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan kepadaku untuk memanfaatkan harta rampasan perang. Maka Nabi SAW berhak mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang, khumus. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Idris alaihi salatu wassalam berusaha untuk memperbaiki kondisi, berjihad melawan kemungkaran, dan siapa yang tidak ikut ajarannya ditangkap dan jadi tawanan, dan hartanya dirampas. Akhirnya setiap hari banyak orang yang sadar kembali ke jalan yang benar. Dari situlah maka Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahi Idris bahwa dia setiap hari amalannya akan diangkat sebanyak umat yang didakwahinya. Maka Idris alaihi salatu wassalam pun kemudian meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditangguhkan usianya. Setelah dia mendapatkan kabar, dia mendapatkan pahala sebanyak kaumnya, kebaikan kaum yang dakwahinya, maka dia ingin diperpanjang usianya supaya makin banyak lagi kebaikan yang akan diangkat ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah tentang kematian Idris alaihi salatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maka ada kisah Israiliyat bahwa ketika Idris alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa dia akan mengangkat setiap hari pahala seluruh amalan Bani Adam, kemudian Idris pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditangguhkan usianya agar jangan cepat diwafatkan. Berjumpalah Idris dengan malaikat Jibril. Kemudian dia meminta kepada Jibril untuk dipertemukan dengan malakul maut. Maksudnya supaya Idris bernego dengan malakul maut agar jangan dulu dicabut nyawanya dan agar ditangguhkan usianya. Maka kemudian Iblis pun diangkat oleh Jibril ke langit. Kemudian sesampainya di langit yang keempat, tiba-tiba malakul maut sudah menunggu di situ. Jibril pun heran, kenapa malaikat maut sudah ada di situ? Maka Jibril bertanya, kenapa engkau sudah di sini? Maka malakul maut mengatakan bahwa Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawa seorang manusia di langit ini. Aku pun heran, mana ada manusia di sini? Rupanya di situ ada Idris yang dibawa oleh Jibril.
Subhanallah. Idris ingin meminta tangguhan usia, sementara malakul maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Idris. Itulah kematian. Apabila datang kematian, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Walaupun kita berusaha untuk membentengi diri kita, rumah kita, tetap saja. Walau kuntum fi burujim musayyadah, aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kau berada, kematian itu pasti akan menjemput dirimu, walaupun kau bentengi rumahmu, dirimu dengan apapun benteng, tetap saja kematian itu akan menjemput siapapun. Kalau sudah datang takdirnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Ada yang mengatakan seperti itu, bahwa Idris meninggal di langit keempat, dan itu makna ayat wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Tapi ini kisah Israiliyat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Idris tidak meninggal di langit. Idris meninggal di bumi, karena semua manusia meninggal di bumi. Sebagaimana Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga supaya dia meninggal di bumi. Adapun Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit, dia akan diturunkan kembali di akhir zaman dan akan meninggal di bumi. Jadi semua manusia akan meninggal di bumi. Tidak ada satupun manusia akan meninggal di langit. Tapi ini masalah khilaf para ulama. Tapi yang jelas bahwa kisah Nabi Syith dan kisah Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kedua nabi ini berusaha untuk memperbaiki kaumnya, memperbaiki bagaimana umatnya kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu dicatat bahwa di zaman itu belum ada penyimpangan akidah sama sekali. Belum ada. Jadi penyimpangan mereka itu hanya melakukan dosa besar, pembunuhan, kemudian perzinahan, kemudian munculnya alat-alat musik, ya, kemudian juga menampakkan aurat, ikhtilat, dan yang semacamnya. Tapi mereka semua masih mentauhidkan Allah, baik kaumnya Qabil ataupun kaumnya Sis alaihi salatu wassalam. Sampai pada waktunya ketika Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia, dan Idris ajarannya masih dipegang oleh anak turunannya, sampai kepada ada satu keluarga yang disebut dengan keluarga Wud, atau Quran menyebutnya Wad, memiliki beberapa anak. Ada Yaghus, ada Ya'uq, ada Nasr, yang disebutkan di dalam surah Nuh, la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi keluarga Wud ini adalah umatnya Idris alaihi salatu wassalam yang paling soleh yang tersisa kala itu. Baik, dermawan, cerdas, saleh, dicintai umatnya. Sampai akhirnya kemudian Wud pun meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Yaghus, digantikan oleh Ya'uq, digantikan oleh Nasr. Akhirnya semua anak-anaknya juga meninggal dunia, sehingga hilanglah qudwah, hilanglah percontohan yang baik. Mulailah akhirnya syaitan datang kembali, membisikkan kepada generasi pertama yang merupakan murid-muridnya keluarga Wud, dan mengatakan, kenapa kalian tidak membuat patung? Ambil batu, kemudian pahat, buat semacam berhala, ya, gambarlah mereka supaya kalian diingatkan dengan kebaikannya. Maka mulailah generasi pertama mereka membuat patung, dan inilah pembuatan patung pertama, tapi belum disembah. Kemudian datang generasi kedua. Kata syaitan, kenapa kalian tidak memproduksi banyak-banyak? Letakkan di rumah-rumah kalian, supaya tidak ada satu rumah pun kecuali ada patungnya orang saleh. Buatlah patung yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang bersedekah, supaya kalian terangsang untuk melakukan ibadah. Sampai datang generasi ketiga, keempat yang tidak mengetahui kenapa generasi pertama buat patung. Akhirnya kemudian syaitan pun mendatangi mereka dan mengatakan, aku hidup di zaman bapak dan kakek kalian, sesungguhnya mereka membuat patung ini agar kalian menyembahnya. Maka terjadilah kesyirikan pertama setelah Idris alaihi salatu wassalam, itu pun setelah asyratu qurun, setelah 10.000 tahun dari zaman Adam alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya diutus kepada mereka seorang nabi yang merupakan rasul pertama di dunia, Nabi Nuh
alaihi salatu wassalam. Dan nanti akan kisahnya, karena Nuh ini cukup panjang kisahnya. Jadi terjadinya kesyirikan itu setelah 1000 tahun. Ya, setelah Idris alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian muncul murid-muridnya memiliki murid-muridnya lagi, sampai akhirnya kepada keluarga Wud. Inilah orang soleh terakhir yang meninggal, yang akhirnya kemudian dibuat patung dan berhala, kemudian generasi setelahnya menyembahnya. Dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di alam semesta sampai diutus kepada mereka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam.